Ya, jadi ini wawancara ngobrol-ngobrol lah dengan Pak Adi Kurniawan dari Direktorat Badan Usaha ya, Ditjen AHU terkait data BO ya di sistem administrasi badan usaha di AHU. Ini salah satu layanan yang ada di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Nah, mungkin teman-teman di IAPI juga udah tahu ya bahwa data pemilik manfaat ini pun jadi salah satu data kualifikasi yang dicek oleh Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan pada saat proses evaluasi kualifikasi. Nah, untuk tahu lebih detailnya gimana sih data BO gitu yang digarap oleh teman-teman AHU, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Pak Adi nih. Boleh cerita nggak Pak Adi gimana tuh? Sebenarnya mungkin gini dulu, di sudut pandangnya di Jenahu, data BO ini seperti apa sih? Iya, jadi makasih Pak Tio. Jadi saya coba cerita sedikit dulu soal kenapa muncul kan beneficial owner. Sebetulnya kan ini kewajiban berdasarkan Perpres 13 tahun 2018. Jadi semua perusahaan nggak terbatas pada pengadaan barang dan jasa. Iya, semua ya. Semua kewajiban untuk menentukan siapa pemilik manfaat dalam perusahaannya. Nah, ini penting karena selain wajib dipenuhi sama seluruh perusahaan, termasuk juga hal yang bisa mempengaruhi transaksi di kita. Jadi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan atau kita spesifik di barang dan jasa ini yang belum mengisikan data pemilik manfaatnya, maka otomatis data di AHU itu di AHU online akan diblokir. Nah, konsekuensinya kalau diblokir itu kan nggak bisa melakukan transaksi perubahan apapun, termasuk misalnya ada perubahan pengurus, pengalihan saham dan lain-lain. Makanya kenapa itu penting? Karena sebetulnya memang udah wajib. Nah, sejak 2018 ya, sejak diterbitkan Perpres itu. Iya, efektif 2019 kita masih sifatnya sukarela. Kita sosialisasi terus lama-lama jadi wajib. 2023 tuh kita blokir semua yang nggak patuh untuk mengisikan data pemilik manfaat. Nah kan dari situ sebetulnya nantilah kita ngomong banyak soal siapa pemilik manfaatnya, spesifikasinya gimana. Kalau misalnya di suatu perusahaan lebih spesifik lagi misalkan pengadaan barang dan jasa. Karena sebetulnya juga data kita kan juga udah nge-link ya, kita udah PKS juga sama LKPP, artinya data-data yang LKPP punya tuh langsung integrasi ngambil data dari kita. Nah itu juga jangan sampai ketika misalnya ada kepentingan ke LKPP terus nggak bisa ditarik karena terblokir datanya di kita. Nah itu kan juga bahaya juga jadinya. Tadinya udah deal misalnya tiba-tiba nggak bisa jalan karena masih terblokir. Itu juga. Jadi sebenarnya kesalahan dari si pelaku usaha sendiri karena dia terblokir. Sebetulnya kesalahannya bisa jadi juga nggak disengaja karena nggak tahu ada kebijakan ini. Karena kan kemungkinan kalau pengusaha tuh asik aja usahanya. Asik fokus berusaha terus lupa sama kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Mungkin juga keterbatasan, misalnya usahanya belum besar, nggak punya legal sendiri atau kemampuan untuk menyewa konsultan hukum juga macam-macam lah ya latar belakang. Itu juga bisa jadi kesalahannya nggak disengaja tapi akibatnya fatal. Itu juga penting. Nah, kalau Perpres 13 tahun 2018 ya, itu berarti yang terkait kemudahan berusaha atau apa tuh? Bukan, itu terkait dengan mengenali pemilik manfaat. Oh, memang fokus ke pemilik manfaat. Fokus dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang. Oke, udah spesifik ya. Sebenarnya udah spesifik ke arah sana ya. Gue pikir ini ada kaitannya juga dengan kemudahan usaha, beda ya. Bukan dalam itu ya. Sebetulnya juga tahun ini juga kita termasuk yang salah satu
fokus juga nih ke industri pengadaan barang dan jasa karena dia spesifik, karena dari penilaian risikonya termasuk risiko tinggi. Iya, emang. Untuk tindakan pencucian uang. Jadi sebenarnya ketika teman-teman pengusaha itu patuh, maka clear deh, pasti nggak ada yang pasti untuk perizinan lain-lain itu udah gampang. Iya. Gitu. Nah, kalau sejauh ini sih yang gue ya orang pengadaan jalanin gitu ya. Kan kita kalau di proses pengadaan ada sistem informasi kinerja penyedia. Nah, itu isinya tuh data-data penyedia. Kayak dia pengurusnya siapa. Itu asosiasi yang buat? Bukan, LKPP. Oh, LKPP. Jadi kalau kita mau verifikasi data mereka itu di SIKAP itu, sistem informasi kinerja penyedia. Nah, di situ ada data-data penyedianya kan, pemilik perusahaannya siapa, pengurus, direkturnya siapa, komisaris siapa. Nah, sekarang ada muncul ini baru tuh, tab baru, pemilik manfaat. Cuman sejauh ini gue belum pernah buka itu ya, karena belum ada tender lagi kan yang gue jalanin. Cuman belum, mungkin pelan-pelan ya. Sekarang ini belum ngefek tuh. Jadi kayak kita nggak tahu dia ini udah ngisi data pemilik manfaat atau belum ke AHU. Jadi kita nggak tahu juga dia udah terblokir atau belum gitu. Mungkin ke depan sih mungkin akan mulai terintegrasi ya terkait blokirnya. Nah, cuman gue pengen tahu deh. Jadi sebenarnya data pemilik manfaat nih yang ngisi si pemilik perusahaannya atau pengurusnya atau melalui notaris yang waktu dia yang ngisi. Ya kalau pengisian data pemilik manfaat tuh di AHU tuh bisa 3 pihak ya. Yang pertama korporasi, dalam hal ini direktur langsung. Atau misalnya dia punya PIC, dalam hal ini adalah legal atau konsultan yang dipercayai untuk mengisikan data pemilik manfaat. Yang satu lagi notaris. Jadi tiga pihak ini bisa mengisikan data pemilik manfaat kita. Nah, itu pun juga sifatnya terbuka, orang juga bisa ngelihat. Misalnya dicek siapa pemilik manfaat dari perusahaan ini. Sebetulnya kan kalau ngelihat akta atau anggaran dasar itu kan udah jelas pemilik manfaat, misalkan minimal 25% dari total saham misalnya. Itu pemilik manfaat. Pemilik manfaat boleh lebih dari satu juga. Nah, itu yang diisikan. Tapi kalau misalnya ada pemilik manfaat, misalnya pinjam nama, gitu kan, atau nomini, itu juga perlu disebutkan supaya nanti sebetulnya ketentuannya menyasar ke situ sih, jangan sampai ada. Udah mengarah ke sana. Tapi kan ada kemungkinan gini dia, kayak karena justru untuk melindungi orang tertentu ya, yang mau disembunyikan namanya di korporasi tersebut. Ya dia pakai ya nama yang memang ada di akta ya, baik itu pemegang saham, komisaris atau direktur. Nah, kalau sekarang ini kewajiban pengisian data pemilik manfaat itu sudah harus seperti yang tadi kita harapkan nggak sih, sampai ke pemilik manfaat yang tidak ada di akta, atau cukup memang yang ada di akta aja? Kalau ini kan sebetulnya rejimnya kan rejim pencucian uang sama tindak pidana terorisme ya. Sebetulnya memang yang dimintakan adalah sampai dengan pihak atau ultimate-nya. Jadi sebetulnya siapa sih di balik perusahaan ini, yang utamanya siapa sih, kalau memang ada sebutin aja. Toh kalau memang sebenarnya nggak ada, memang iya dan nggak ada indikasi ke arah pencucian uang, sebenarnya nggak jadi masalah. Nggak ada masalah ya. Cuma kan sebetulnya kan industri ini kan industri yang dalam tanda kutip kan banyak orang bilang kan dekat sama pemerintah, pengadilan. Nah, itu sebetulnya yang resikonya tinggi kalau pihak pengusaha itu nggak secara jujur menyampaikan pemilik manfaatnya. Ada konsekuensi nggak kalau misalkan si pengurus ini atau yang mengisi data pemilik manfaat ini menyampaikan data yang nggak lengkap, atau kalau tidak benar nggak mungkin lah ya, pasti benar sesuai akta. Cuma kalau nggak lengkap itu nggak sampai ke tadi ultimate personnya, itu ada konsekuensi nggak?
Ya sebetulnya kan kalau kita kan masih ngebaca apa yang kepentingan pertamanya lapor dulu deh. Lapor dulu ya. Mau betul mau Supaya enggak nanti kan membangun itu itu dulu ya. membangun apa namanya kesadaran dulu Kesadaran, betul. buat supaya paling enggak usahanya enggak sulit. Soalnya Iya. kalau misalnya kewajiban itu sebetulnya udah mengarah jauh ke apa namanya ke kalau di Tenggalek ada tindak Pidana pencucian pidana uang itu baru arahnya ke sana. Itu pun juga bukan kita yang menentukan. Iya. Karena kalau di sistem AHO sifatnya pelaporan aja. Iya. Persis seperti kewajiban lapor SPT misalkan, udah lapor aja, yang penting lapor. Mau isinya benar atau Iya. enggak sih sebenarnya nanti kan ada yang ngecek follow up gitu. yang verifikasi selanjutnya Oke. gitu. Nah, menurut Pak Adi, pihak yang memang selama ini mungkin sudah bekerja sama yang nanti akan memfollow up itu siapa? Nah, kalau kerjasama yang kita lakukan kan selama ini sebetulnya yang mendorong kan PPATK. PPATK ini leading sektor gitu. Bukan sih, sebetulnya bukan leading sektor, tapi dia lebih ke koordinator isunya. Oke. Soalnya kalau leader kan mestinya kan Polhukam ya. Karena kan kita kementerian di bawah Polhukam, tapi kebetulan isunya soal transaksi keuangan, maka lebih cenderungnya ke PPATK. Mereka yang mengkoordinasi apa namanya kementerian termasuk KPK juga ikut terlibat. Terus makanya sekarang tuh ada ini bukan yang Stranas PK itu yang KPK-nya. Nah, kalau selama ini kan AHU sudah ya di sistem udah ada ya, aku juga lihat gitu kan di layanan AHU yang pelaporan tadi data milik manfaat. Nah, itu sebenarnya yang mendrive itu AHU nih targetnya tahun ini harus punya sistem layanan ini, data pelaporan. Terus tahun 2024 ini apa? Itu apakah memang dari AHU sendiri atau ada? Itu ada Stranas PK Oke, berarti ngikutin rencana aksinya gitu ya. Rencana aksi tiap tahun. Nah, makanya salah satu rencana aksi tahun ini sebetulnya kepatuhan pengisian khusus di industri pengadaan barang dan jasa. Oh, pas banget berarti nih momennya. Pas banget. Iya, oke. Apa lagi? Selain PPATK yang mungkin KPK ya. Oh, Stranas PK tadi ya. Stranas PK kan udah include sama Bappenas. Iya. Negeri, KPK sama. Ya, mungkin nanti gue bisa konsul dulu ke sana gitu kan. Kira-kira nanti yang mau diajak. Karena kan sifatnya nanti dialog ya, seminar kayak talk show lah gitu. Jadi kayak ada moderator, ada hostnya yang melempar-lempar pertanyaan. Kan, tapi kalau sebetulnya kalau mau yang lebih matching sih ya, mungkin kita nih. Iya, sebagai ini ya kan. Sebagai pengadaannya. Iya, apa namanya pengampu atau pembina industrinya kan. Sama KPK, Stranas PK. Berarti tiga ini ya, trilateral itu ya. Itu juga udah ini banget sih, udah cukup. Karena kalau PPATK lebih ke apa sih namanya? Yang tadi ya, luas, follow up tadi kalau data ini. Nah, dari pantauan lo nih, data badan usaha yang ada di AHU gitu ya, sama dengan dibandingkan dengan yang udah lapor BO, itu berapa persen? Udah hampir 50% sih sebetulnya. 50% udah banyak juga, udah hampir 50%. Tak apa namanya, memang kebanyakan yang belum melaporkan PT-PT lama yang belum penyesuaian atau yang dianggap sudah nggak aktif lagi lah. Itu kebanyakan yang nggak lapor. Tapi kalau PT baru malah kan udah wajib. Jadi kalau dia tahu ya, kalau nggak isi pemilik manfaat nggak bisa lanjut transaksinya. Gitu. Bahkan sekarang kan udah validasi, kita udah kerjasama sama Dukcapil. Jadi kalau misalkan isi data kosong, diisi NIK-nya itu nggak sesuai, itu nggak bisa karena udah terintegrasi sama misalkan data gue nih masuk langsung muncul memang oke terdaftar di Dukcapil, jadi nggak bisa orang lain, jadi mesti orang yang betul. Jadi maksudnya gini, isi nggak bisa salah-salah.
ya memang pakai identitas yang sudah terverifikasi ya di Dukcapil juga ya. Oke. Nah kalau tadi 50% berarti kan masih ada gap yang cukup besar ya, dan mungkin aku juga perlu mendorong kan pelaku tani untuk daftar. Nah program di AHU ini untuk meningkatkan ini kepatuhan terhadap ini pelaporan DTBO ini tahun ini apa? Kepatuhan itu udah banyak yang kita lakukan di tahun-tahun kemarin. Cuma kan memang perilaku pengusaha atau korporasi ini kan biasanya memang kalau belum bersentuhan langsung atau belum langsung gitu ya? Belum mentok gitu belum ngurus gitu kan. Nah itu, tapi kalau sosialisasi sudah banyak, hampir semua kanwil kan juga udah jadi udah pernah beberapa kali dijadiin target kinerja kanwil untuk AHU. Mungkin tahun ini juga masih ya? Tahun ini juga masih ya, tahun ini juga lebih spesifik lagi mungkin ya. Kita nanti bisa undang asosiasi pengadaan ini buat ikut serta membantu memberikan kesadaran kepada anggota ya untuk bisa minimal pelaku usaha yang memang berkecimpung di pengadaan jasa barang jasa pemerintah kan. Itu kan lumayan tuh mendongkrak lah ya tadi 50%. Ya plusnya nanti mudah-mudahan yang di luar penyedia barang jasa pemerintah juga bisa ikut. Insya Allah sih seminar ini emang dihadiri kan selain kayak gue gitu ya, pelaku pengadaan dari pemerintahan, juga asosiasi-asosiasi itu usaha, terus khususnya yang di pengadaan barang jasa. Iya, atau kalau memang bisa kita buat kayak coaching klinik nanti di sana buat buka stand loh. Buka stand di sana. Kalau disediain sih aku aja.